Halo guys, selamat datang kembali di channel BRI. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya. Nah guys, di video kali ini kita akan membahas tentang persiapan ogoh-ogoh yang selama ini sudah mulai di beberapa minggu terakhir ini sudah mulai pada persiapan di beberapa banjar-banjar di Bali ya guys ya. Selamat siang, perkenalkan saya Kadek Duka Putra, perwakilan dari Skoturno Yona Tritunggal Prasetya dari Banjar Srongo Gede. Di sini kita membuat gogoh dengan dua karakter, yaitu yang satu Sunda dan yang satu Upasunda dengan tema Nila Loba Nirasa namanya. Oke, beli. Dalam video ini, gue udah datang dan melihat perkembangan atau persiapan-persiapan mereka dalam membuat ogoh-ogoh. Beberapa banjar-banjar yang ada di Bali ya, gue coba menampilkan beberapa progres ogoh-ogoh yang sedang dibangun atau sedang dibuat dari beberapa banjar yang gue bilang tadi. Sekaligus kita akan sedikit membahas awal mula ogoh-ogoh kemudian menjadi bagian penting dari ritual penyambutan Hari Raya Nyepi di Bali. Oh ya guys, sebelum kita mulai menyaksikan bagaimana persiapan-persiapan di beberapa banjar-banjar, di sini gue mau menjelaskan biar kalian juga yang belum tahu biar bisa mengerti ya, bahwa ogoh-ogoh itu merupakan karya seni patung yang melambangkan buta kala. Nah, ogoh-ogoh itu menjadi ikon ritual yang selalu ada dalam menjelang perayaan Hari Raya Nyepi atau Tahun Baru Saka di Bali ya guys ya. Setiap tahun umat Hindu Dharma dengan sukacita menyambut kedatangan Tahun Baru dengan mengarah ogoh-ogoh sambil merenungkan perjalanan hidup dan tindakan yang telah dilakukan gitu guys. Nah, pada malam pengerupuan yang merupakan satu hari sebelum Nyepi, setiap banjar-banjar di Bali itu bersaing atau berlomba ya membuat ogoh-ogoh semenarik mungkin dengan harapan karya seni itu akan meningkatkan martabat banjar yang membuatnya gitu loh guys. Jadi pengertian ogoh-ogoh itu sendiri, ogoh-ogoh diambil dari sebutan ogah-ogah dari bahasa Bali yang artinya sesuatu yang digoyang-goyangkan gitu guys. Sekitar tahun 1983, bagian penting dalam sejarah ogoh-ogoh di Bali pada tahun itu mulai dibuat wujud-wujud buta kala berkenaan dengan ritual Nyepi di Bali. Ketika itu ada keputusan pemerintah yang menyatakan Nyepi sebagai hari libur nasional. Nah, semenjak itu masyarakat mulai membuat perwujudan onggokan yang kemudian disebut ogoh-ogoh di beberapa tempat di Denpasar. Budaya baru ini semakin menyebar ketika ogoh-ogoh diikutkan dalam pesta kesenian Bali ke-12. Makasih banyak beli ya, sukses terus, sehat terus, makasih. Nah, sementara definisi ogoh-ogoh itu sendiri bagi orang-orang awam, ogoh-ogoh adalah boneka raksasa yang diarak keliling desa pada saat menjelang malam sebelum Hari Raya Nyepi atau biasa disebut kalau di Bali itu pengerupuan yang diiringi dengan gamelan Bali yang disebut bleganjur. Kemudian ogoh-ogoh itu pada finalnya akan dibakar gitu loh guys. Nanti kita akan jelaskan juga kenapa ogoh-ogoh yang sebagus-bagus itu dengan semua kemampuan jiwa seni yang membuatnya itu akan dibakar pada akhirnya nanti di malam pengerupuan itu ya guys ya. Nah, seperti tadi yang gue bilang, ogoh-ogoh itu adalah merupakan karya seni patung dalam kebudayaan Bali yang menggambarkan kepribadian buta kala. Tema yang mengambil tentang istilahnya di Bali penglihatan. Ya, ini istilahnya ini aja guys. Untuk sementara salah satu dari pemuda-pemuda di Banjar, apa ya Banjar? Banjar? Oh, Bedal, ya. Dalam ajaran Hindu Dharma, buta kala itu mempresentasikan kekuatan alam semesta dan waktu yang tak terukur dan tak terbantahkan. Dalam perwujudan patung yang dimaksud, buta kala itu digambarkan sebagai sosok yang besar dan menakutkan gitu guys. Biasanya dalam wujud raksasa yang menyeramkan. Selain wujud raksasa, ogoh-ogoh sering pula digambarkan dalam wujud makhluk-makhluk yang hidup di Maya Pada guys. Beli mau nanya nih di sini Banjar apa ya untuk ogoh-ogohnya juga, kira-kira nama ogoh-ogohnya apa beli? Kami di sini Banjar Dinas Eka Cita Penyalin ya namanya. Untuk tahun ini kita nama ogoh-ogohnya Kala Jangitan. Kala Jangitan. Kala Jangitan. Ya. Oh. Jadi alasan utama ogoh-ogoh sebenarnya dibuat dan diarak adalah untuk menyambut Hari Raya Nyepi dengan cara mengusir energi negatif dan kejahatan atau buta kala dari alam semesta, membersihkan diri serta sebagai ekspresi seni dan kebersamaan yang diakhiri dengan pembakaran sebagai simbol pemusnahan sifat buruk guys. Nah, ogoh-ogoh melambangkan buta kala yang diarak dengan gerakan-gerakan ogah-ogah atau goyang-goyang sebelum akhirnya dibakar pada malam pengerupuan. Nah, sementara beberapa makna atau tujuan utama ogoh-ogoh diantaranya yaitu pembersihan alam semesta. Pawai ogoh-ogoh adalah bagian dari ritual Tawur Kesanga sebelum Nyepi, bertujuan untuk menetralisir energi negatif dan kekuatan jahat yang ada di bumi dan dalam diri manusia. Juga sebagai momen menyambut tahun baru suci. Setelah pembersihan, umat Hindu berharap memasuki tahun baru dengan hati yang suci dan pikiran yang bersih atau Nyepi gitu guys. Nih, kalau perhitungannya dari persiapan awal sampai kira-kira untuk sampai ke pengerupuannya, kira-kira biasanya berapa lama beli? Kita di sini soalnya kan bikinnya santai juga, paling 3 bulan lah. 3 bulan. Itu selama 3 bulan rutin tiap hari.
Ya kadang ya kalau hari libur lah, Sabtu Minggu pasti ada yang di sini. Dari tim yang persiapkan ini berapa banyak nih? Untuk timnya kita paling selalu 10 orang lah paling banyak di sini. Ya untuk persiapannya. Iya. Oke, beli dengan beli siapa? Saya Satria. Beli Satria guys namanya. Salah satu teruna ya, Ya. di Banjar sini ya. Oke, beli Satria, terima kasih banyak. Beli Bisma, terima kasih banyak, sukses terus. Ya, makasih. Kemudian ogoh-ogoh menjadi wadah kreativitas pemuda Bali dalam menciptakan karya seni patung yang indah sekaligus bermakna filosofis guys. Makna atau tujuan terakhir sebagai refleksi diri, yaitu proses pembuatan dan pengarakannya mengingatkan manusia untuk menjauhi sifat buruk dan berbuat baik. Nah, seperti itu kurang lebih makna atau tujuan ogoh-ogoh sampai akhirnya ogoh-ogoh itu dibakar guys. Nah, kapan ogoh-ogoh itu dibakar? Setelah di arah keliling desa di Ring Gamelan, ogoh-ogoh akan dibakar melambangkan pemusnahan total dari sifat-sifat negatif yang diwakilinya, yang biasanya ada di tiap-tiap diri manusia. Jadi ogoh-ogoh yang diyakini berasal dari tradisi petani membuat patung lelakut dari bambu dan kertas untuk mengusir burung di sawah yang kemudian berevolusi menjadi representasi buto kalor. Ada juga yang mengaitkannya dengan Barong Landung, wujud menyeramkan dari Raja Jaya Pangus dan Putri Kang Chingwei yang memiliki unsur mengusir roh jahat. Nah, jadi ogoh-ogoh berasal dari kata bahasa Bali ogah-ogah atau digoyang-goyangkan, merujuk pada cara arak-arakan yang diayun-ayunkan. Istilah ini mulai dikenal luas sekitar tahun 1980 gitu guys. Jadi seperti itu kurang lebih asal usul dan perkembangan awal hingga kini apa dan bagaimana ogoh-ogoh itu guys. Oke guys, cukup sampai sekian dulu tentang ogoh-ogoh. Nantikan video lebih panjang dan lebih detailnya tentang ogoh-ogoh tepat pada saat Hari Raya pengerupuan menjelang Hari Raya Nyepi ya guys ya. Jangan ketinggalan video itu. Oke guys, thanks for watching. Terima kasih untuk setiap supportnya. Jangan lupa selalu berdoa, tetap sehat, tetap bahagia. Bye bye.